Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di sesi pertama pembahasan materi perkuliahan pendidikan anak dengan hambatan penglihatan. Di pertemuan pertama ini materi yang akan kita bahas adalah layanan pendidikan bagi anak dengan hambatan penglihatan. Pertanyaan pertama yang mungkin akan diajukan adalah mengapa anak dengan hambatan penglihatan membutuhkan layanan pendidikan khusus? Pertanyaan besarnya, kenapa anak yang memiliki hambatan penglihatan memerlukan layanan pendidikan khusus? Tentunya bisa kita simpulkan secara sederhana ya. Kalau mereka atau anak-anak kita ini yang mengalami hambatan penglihatan tidak mendapatkan layanan pendidikan khusus, maka kebutuhan khusus mereka tidak terpenuhi dan mereka tidak akan bisa belajar dengan optimal. Sehingga kebutuhan khusus yang dimaksud dalam layanan pendidikan bagi anak dengan hambatan penglihatan adalah segala upaya yang diarahkan dan dioptimalkan untuk dapat mengeliminasi atau meminimalisasi dampak dari kondisi hambatan penglihatan yang dimiliki oleh anak ini. Artinya, pendidikan harus disiapkan untuk sesuai dengan kebutuhan khusus anak dengan hambatan penglihatan. Itu kuncinya, bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan anak dengan hambatan penglihatan sehingga mereka bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Lalu strategi pembelajaran khusus apa saja yang bisa digunakan untuk anak dengan hambatan penglihatan? Tentunya banyak materi atau strategi khusus yang bisa digunakan untuk anak dengan hambatan penglihatan. Setidaknya saya coba akan sedikit memberikan pengantar terkait dengan berbagai strategi khusus dalam pembelajaran anak dengan hambatan penglihatan. Yang pertama yang harus bisa dilakukan guru adalah memodifikasi lingkungan belajar sesuai dengan kebutuhan anak dengan hambatan penglihatan. Modifikasi apa saja yang bisa dilakukan guru terhadap lingkungan belajar di mana anak itu belajar? Yang pertama, bagi mereka yang totally blind, ketika harus belajar membaca dan menulis, mereka tidak bisa menggunakan huruf awas. Tentunya kita harus sediakan, kita harus fasilitasi penggunaan huruf braille. Artinya guru harus bisa dan lancar membaca dan menulis huruf braille. Sehingga kita bisa memfasilitasi dari mereka yang tadinya tidak akan bisa membaca huruf awas karena mereka melihat dengan cara yang berbeda. Maka kemudian jika difasilitasi dengan huruf braille, mereka akhirnya menjadi orang yang bisa membaca, bisa melihat tulisan dalam tanda kutip, melihat dengan cara yang berbeda. Karena mereka menggunakan taktil mereka untuk membaca. Menggunakan jari jemari motorik mereka untuk menuliskan huruf braille ini. Jadi sebenarnya mereka bisa membaca dengan cara yang berbeda. Modifikasi lingkungan yang kedua biasanya bisa dilakukan misalkan dengan pengadaan dan penyiapan mobilitas yang mudah diakses lingkungannya, lingkungan mobilitas. Anak-anak ini membutuhkan lingkungan mobilitas yang bisa dan mudah diakses. Sehingga walaupun mereka mengalami hambatan penglihatan, mereka bisa mudah mengakses jalan, ruangan, tangga, koridor, tempat duduk, meja, dan sebagainya. Jalan bisa dicari dan dibuatkan dengan membuat guiding block. Trailing pada tembok, tangga, dibuat sedemikian rupa ada petunjuk-petunjuk dengan huruf braille. Koridor, berbagai ruangan, tempat duduk. Jika itu difasilitasi dengan berbagai keterangan huruf braille, mereka akan bisa mengakses itu dengan mudah. Berikutnya juga ada modifikasi lingkungan bagi low vision, di mana low vision ini membutuhkan bantuan optik dan non-optik. Kalau bantuan optik sudah jelas, berbagai modifikasi alat bantu penglihatan. Dari mulai kacamata, alat pembesar, sampai dengan teleskop untuk membaca dan melihat. Bantuan non-optik ini bisa dilakukan oleh guru dengan sangat sederhana. Misalkan, bagaimana menyesuaikan besaran atau ukuran objek sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagaimana penempatan tempat duduk mereka sehingga jarak ideal mereka dari tempat duduk menuju tempat kepada objek membacanya ideal sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian pencahayaan tidak lupa juga nih, sangat penting. Karena pencahayaan bagi anak-anak dengan hambatan low vision ini juga sangat penting. Cahaya harus disesuaikan intensitasnya maupun arahnya sesuai kebutuhan mereka. Kita akan pelajari lebih lanjut hal ini secara mendetail nanti di pembahasan identifikasi dan asesmen anak low vision. Yang kedua, modifikasi pembelajaran bagi anak dengan hambatan penglihatan bisa disebut adalah
bagaimana guru bisa mengoptimalisasi pemanfaatan indera-indera yang masih berfungsi untuk mengimbangi atau meminimalisasi kelemahan yang disebabkan oleh hambatan penglihatan. Fungsi-fungsi indera yang masih bisa dioptimalkan ini antara lain mungkin fungsi pendengarannya masih berfungsi dengan baik kita optimalkan untuk jadi sarana belajar. Fungsi taktilnya, fungsi indera perabaan ini di taktil itu sangat penting sekali untuk anak dengan hambatan penglihatan. Umumnya karena mereka kehilangan hambatan penglihatannya ya, kehilangan penglihatan, akan lebih banyak mengoptimalkan fungsi pendengaran untuk bisa menerima informasi dari luar, juga menggunakan taktil perabaan ini untuk bisa membaca, meraba, mengenali berbagai objek. Jadi kunci yang kedua, modifikasi khusus untuk anak dengan hambatan penglihatan adalah mengoptimalisasi fungsi indera-indera lain selain indera penglihatan yang masih ada pada anak. Sekarang kita coba masuk kepada asas-asas pembelajaran bagi anak dengan hambatan penglihatan. Asas yang pertama adalah asas individualisasi. Artinya pembelajaran bagi anak dengan hambatan penglihatan, umumnya buat anak-anak berkebutuhan khusus lainnya, pembelajaran itu harus dilakukan dengan pendekatan individual. Artinya child oriented, berorientasi pada anak, sesuai kebutuhan anak. Dirancang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan, termasuk kelebihan, potensi yang dimiliki oleh anak. Kita harus menyiapkan pembelajaran yang sangat individual, individualized educational program. Program pembelajaran individual yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Asas pendidikan yang pertama. Asas pendidikan yang kedua untuk anak hambatan penglihatan adalah asas kekongkretan. Apa yang dimaksud asas kekongkretan? Mengajarkan sesuatu idealnya dan memang seharusnya bagi anak dengan hambatan penglihatan adalah dengan menggunakan pendekatan konkret. Karena mereka kehilangan penglihatan, maka pengalaman-pengalaman nyata akan sangat membekas dan mudah dipelajari oleh mereka jika menggunakan pengamatan non-visual yang bersifat konkret. Mengenalkan kursi, orientasikan kursi secara keseluruhan, kursinya sediakan yang konkret. Mengenalkan meja, mejanya ada. Sosialisasikan dan kenalkan, rabakan, orientasikan dengan cara yang konkret. Bukan bercerita tentang meja, bukan bercerita tentang kursi. Itu maksud kekonkretan. Asas yang ketiga adalah asas kesatuan. Di mana ini harus menyatu dan menyeluruh. Biasanya sih kalau dalam istilah asing sebutnya unified instruction atau pengajaran yang menyatu secara keseluruhan. Artinya pembelajaran bagi anak dengan hambatan penglihatan ini harus melibatkan semua pengalaman penginderaan secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Ini juga sering disebut gagasan multisensori atau multisensory approach. Jadi kalau samping mengoptimalkan indera yang berfungsi yang lainnya juga harus menyatukan perabaannya, pendengarannya, itu harus menyeluruh, menyatu. Ini asas kesatuan. Asas yang keempat adalah asas kemandirian atau self activity. Kemandirian ini melatih mereka untuk tidak bergantung pada orang lain. Pembelajarannya harus menuntut kemandirian mereka secara penuh. Artinya anak-anak dengan hambatan penglihatan ini harus kita latih, kita ajarkan bagaimana untuk bisa mandiri, menemukan, melakukan, dan menyelesaikan persoalan-persoalannya sendiri. Dengan cara mengoptimalkan potensi yang masih dimilikinya, termasuk indera-indera yang masih dimilikinya. Bukan dengan terus-terusan membantu, melayani, menyediakan apa yang dia butuhkan. Itu bukan membelajarkan, itu memanjakan yang tidak akan bisa mendidik mereka. Asas keempat adalah kemandirian. Dorong mereka secara perlahan untuk bisa mandiri sepenuhnya menjadi pribadi yang seutuhnya. Saya kira di pertemuan pertama ini cukup itu dulu. Jadi tadi sudah kita diskusikan tentang bagaimana layanan khusus bagi anak dengan hambatan penglihatan dan asas-asas pembelajaran bagi anak dengan hambatan penglihatan. Materinya bisa Anda download nanti, baik berupa PowerPoint-nya maupun juga materi bahan ajarnya yang sudah ada tersedia di online learning ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan ini, semoga ada manfaatnya. Sampai bertemu lagi di sesi yang kedua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.